buruan. Buna gimana Buna? Buna gimana Buna tadi Buna? Buna gimana Buna tadi periksanya Buna? Buna tadi gimana Buna periksanya Buna? Buna gimana sedikit Buna tadi pemeriksaannya Buna? Oke, untuk saat ini statusnya masih saksi. Rahel gimana Mbak Rahel tadi diperiksa Mbak Rahel? Mbak Rahel kok diem aja sih Mbak Rahel? Iya. Mbak Rahel gimana Mbak Rahel? Saya jadi tes sekal nggak Mbak Rahel? Mbak Rahel kenal sama oknum TNI-nya dari mana Mbak? Gimana Mbak Rahel? Ada pokoknya di kalau materi penyidikan ada di penyidik ya. Mbak Rahel gimana kok ada kepikiran buat kabur sih Mbak Rahel? Emang nggak mikirin Mbak Rahel? Mas Salim gimana sebagai pasangan Mas Salim? Melindungi Mas Salim? Malah justru ikut-ikutan Mas Salim? Bang Salim gimana Bang Salim? Bunda gimana? Bunda ngomong sedikit dong. Bunda sedikit Mas Salim gimana nih? Bunda sedikit dong. Ya. Kemudian kita tindak lanjuti, hari ini sudah kita layangkan surat panggilan untuk klarifikasi terhadap saudara RV ini. Kita jadwalkan hari Kamis. Ya, hari Kamis nanti untuk hadir di sini. Nanti akan kita sampaikan teman-teman. Tadi Pak Kapolda pun menyampaikan, kami akan sidik ya secara tuntas. Bahkan Satgas pun nanti akan kita bentuk bersama-sama kita semuanya untuk mengawasi tentang karantina, karena ini dampaknya yang memang sangat-sangat berbahaya. Ketentuan sudah dari negara ini kita harus karantina 5 hari harus. Yang ini upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Tetapi yang bersangkutan tidak laksanakan, ini akan kita proses. Berarti ada sanksi pidana Pak? Hah? Akan ada sanksi pidana atau gimana? Yang mana nih Mas? Yang RT. Ya jelas dong, ada undang-undang karantina, ada undang-undang wabah penyakit. Kan sanksi pidana, kalau ada sanksi pidana, polisi nggak ngurus dong. Kembali lagi, itu tergantung individunya masing-masing ya. Kalau aku sih lebih masalah ngomongin diri sendiri aja gitu. Yang ya kita nggak perlu ngomongin orang dulu deh gitu. Bagaimana kita sendiri menjaga diri kita sendiri, menjaga keluarga kita sendiri, dan memang taat peraturan yang sesuai dengan apa yang kita jalanin kayak gitu aja. Kalau memang ada teman-teman yang memang ya seperti berita sekarang yang memang ada gitu selebgram yang ataupun artis atau gimana lah yang tidak mentaati, bahkan sekarang lagi viral, kembali lagi itu pilihan. Iya, tapi kalau aku mau ceritain memang pengalaman aja ya. Kalau aku sih menceritakan pengalamanku aja nih Bang Atta. Kemarin waktu aku mau naik pesawat, itu kita sudah PCR dulu di Amerika. Kemudian kita landing di bandara, kita juga PCR lagi. Melewati 6 proses ya. Sampai melewati beberapa proses, kita harus ngisi semua form-form kayak gitu kan. Memang kita ada di line gitu, maksudnya antri sesuai antrian, baru kita masuk imigrasi, terus baru kita bagasi, keluar kita sudah dijemput sama mobil hotel yang memang kita pilih untuk karantina kita. Dan kita pun mau PCR ya, swab PCR. Itu pun kita juga harus menunjukkan booking hotel kita ya, booking hotel kita kayak gitu. Dan itu semuanya totally kalau kita wisatawan
itu harus biaya sendiri. Kecuali memang ada mahasiswa, terus kemudian ada tenaga kerja Indonesia dan pegawai negeri itu memang baru pulang dari luar negeri itu bisa di Wisma Atlet. Tapi kalau kita sebagai wisatawan, sebagai yang di luar tadi aku sebutin, kita harus bayar sendiri. Dan kita sebagai warga negara ibaratnya memang yang taat peraturan dan memang mengikuti aturan pemerintah dan mengikuti prokes, dan aku juga sayang dengan keluarga aku, ya aku mengikuti 8 hari aku udah booking, kemudian masuk hotel, blas nggak boleh kemana-mana. Even kita keluar pintu, kita keluar lobby aja nggak boleh, karena pintu akses liftnya itu dimatiin. Jadi kalau kita pencet gitu nggak bisa kebuka, harus orang dari bawah naik ke atas lift untuk menjemput kita. Di hari terakhir kita di PCR lagi dan ya. di hari ke-7 hari ke-7 kita swab PCR lagi, baru hasilnya keluar hari ke-8 negatif baru dirilis. Jadi kalau dari itu kan sebenarnya saya sama Kak Nikita Mirzani itu udah pernah bahas sekitar 2 bulan lalu di sebuah vlog. Kalau nggak salah saat itu Kak Nikita itu mengeluhkan tentang sebuah hal kayak dia membayar karantina itu sendiri dan dia patuh, padahal saat itu dia minta Wisma Atlet tapi saat itu penuh. Dan pada waktu itu kita berdua sudah mewanti-wanti oknum-oknum seperti itu akan ada terus. Kalau misal tindakannya cuma minta maaf atau klarifikasi, maka oknum itu akan ada terus dan akan ada orang-orang lain yang memanfaatkan jasanya. Nah ternyata 2 bulan kemudian ada kasus seperti si Rakel. Padahal kan kita tahu Rakel V-nya itu tahun lalu pada waktu Maret 2020 dia termasuk relawan influencer COVID yang donasinya mencapai 5M dan disumbangkan ke PMI. Dan 18 bulan kemudian dia melakukan seperti ini. Kasus yang Rakel V-nya ini sebenarnya sudah saya tanyakan ke Kemenkes dan sampai dikomentari oleh Profesor Berry, itu salah satu ketua penanganan COVID dan juru bicara ID. Intinya itu harus diinvestigasi karena namanya oknum, kalau sampai dari 8 hari karantina, setahu saya masih 8 hari, kan kemarin sempat berubah jadi 5 hari, tapi ini 8 hari, dan menjadi 3 hari doang, dan sampai ada klarifikasi kemarin dibantu oleh petugas, makanya harus diinvestigasi. Nggak mungkin cuma dia doang. Secara logika aja kan kalau misalkan ada oknum petugas, terus japri selebgram yang followernya sampai 6M, nggak mungkin dong lewat DM. Nggak mungkin dong, gitu. Padahal kalau kita lihat, dia kan berangkat bareng teman-teman kayak Gading, Enzi, Arif Muhammad, dan mereka semua itu sampai nginepnya kan di hotel. Dia doang nih yang mengalami hal itu. Berarti harus diselidikin kenapa kok bisa mendapatkan kontaknya, lalu kok bisa keluar dari Wisma Atlet, biayanya itu berapa, dan harus disanksi agar tidak menjadi PR-PR berikutnya. Kalau nggak salah kan sanksinya tuh untuk oknum ya. Kayak contoh kemarin di bandara ada yang surat palsu, maka oknumnya akan ditindak. Di sini kan Rakel bisa menjadi 2 hal. Satu, orang yang menggunakan jasa tersebut. Terus kedua, apakah ada transaksi pembayaran? Berarti kalau ada transaksi pembayaran berarti dia terlibat dong. Yang ketiga menjadi saksi untuk membongkar sindikat-sindikat seperti ini. Karena seperti kita tahu, kalau nonton vlognya Kak Nikita, yang kita khawatirkan sindikat ini tuh justru akan merugikan yang lain. Apalagi kalau kita tahu sekarang kan Wisma Atlet pandangannya positif. Indonesia sudah nomor 54 di dunia. Ya, di atasnya Malaysia dan Singapura penanganan COVID. Vaksin juga udah bagus banget. Terus kasus juga minimal di bawah positivity rate 0,5%. Jadi sangat merugikan nama Wisma Atlet kalau oknum ini nggak ditindak dan diselidiki. Ya kalau harus diinvestigasi, kalau dia terbukti membayar berarti dia termasuk menggunakan jasa. Terakhir kali saya melakukan pengamatan akhir tahun lalu, kan yang kena Erlang ya kan, yang surat swab palsu. Yang menggunakan jasa juga ada, itu 3-3-nya kena. Di PMJ kan? Ya. Ya kalau itu saya nggak tahu, cuman saya mengharapkan keadilan aja. Maksudnya kan kita tahu lah dulu kalau kita lihat kalau orang nggak pakai masker mungkin sekarang masih diingatkan, wajar lah, nggak ada denda-denda. Orang nggak jaga jarak ya sekarang kita tahu lah, di KRL juga nggak, di ditegur-tegur lah. Restoran buka sampai malam kan dirazia. Nah ini
ada aturan karantina, diakali menggunakan petugas, harus diselidiki. Kalau terbukti, sanksi yang dilakukan harus memberikan efek jera biar yang lain nggak kayak gitu. Karena kan seperti kita tahu, artis-artis lain dan selebgram lain patuh. Tapi ada orang lain yang ngadu. Ya justru kalau ada orang bilang kan, netizen tadi ada yang bilang, "Dok, tapi setahu saya yang lain juga kayak gitu." Nah itu berarti sindikat. Berarti dia termasuk. Berarti itu malah semakin membuktikan bahwa berarti ada sesuatu yang harus diinvestigasi. Sanksinya tuh kalau buat Raquel tergantung dari Kemenkes, Satgas Covid, dan TNI ya. Karena ini melibatkan kalau nggak salah TNI. Tapi menyayangkan nggak sih, karena kan Raquel juga COVID gitu ya? Saya sih nyayangnya cuman kayak gini sih, maksudnya kayak gini ya. Indonesia tuh COVID udah nomor 54 loh. Kita tuh vaksinasi udah 100 juta dosis. Dan kita kasus tuh udah 0,5%. Otomatis 0,5% tuh ibaratnya dari 1.000 orang cuma 5 orang yang COVID. Wisma Atlet itu udah baik, maksudnya kita tuh kurang apa sih gitu loh. Tinggal nunggu 8 hari, toh dia juga punya duit gitu loh. Kan kita lihat Arif Muhammad aja di hotel bintang 5 di HI kan. Masa bukan HI sih, di hotel bintang 5 di daerah Senayan gitu. Maksudnya masa sih gak ada duit buat nginep di hotel gitu loh. Ya kan, apalagi kalau orang biasa oke lah. Ya kan, Wisma Atlet, tapi tetap tidak dibenarkan untuk yang ngakali seperti itu. Itu kan ngakali, kong kali kong. Apalagi kalau terbukti nanti oknumnya ngomong saya dibayar. Wah, ya udah, itu udah menurut saya udah kasusnya akan semakin besar. Dan yang paling kecewa itu sebenarnya bukan saya. Yang kecewa itu Prof Berry. Bisa dicek Instagramnya Profesor Ahmad Zubairi. Dia sangat kecewa, beliau sangat kecewa karena beliau menganggap bahwa hal ini nggak penting dilakuin. Apalagi sosok Raquel itu 1,5 tahun lalu kan aktif dalam penanganan COVID gitu. Nah, Dok, kan baru-baru saja juga Raquel memberikan klarifikasi permintaan maaf. Mungkin tanggapan dari Ya kalau saya sih kan seperti masa yang dulu-dulu lah. Saya dulu kan juga pada waktu yang saya ke sebuah kafe itu di Holy Wing kan tahun lalu aja saya nggak jaga jarak, saya pakai masker, itu aja karena rangkulan, dihujat habis-habisan. Itu hukumannya saya dicopot pada waktu itu, jadi SK saya ditarik, walaupun akhirnya diklarifikasi oleh pihak terkait, akhirnya jelas, beres, ya kan? Dan teman saya juga yang nggak pakai masker juga ditegur. Teman saya, resto saya, ini dulu sempat disegel. Jadi tidak membuktikan, seorang dokter Tia ini tokonya pernah digembok. Karena yang depan rame ini gembok. Event teman saya yang Jaklot dibubarin. Jadi menurut saya, mau dia selebgram, mau dia artis, mau apa, kalau sudah terbukti ini lebih parah dari, hitungannya lebih parah karena dia terlibat oknum ngakali itu. Minta maaf nggak cukup. Bagi saya minta maaf nggak cukup. Kenapa? Karena lu bukan sekedar nggak pakai masker kayak gini, enggak. Lu bukan sekedar nggak jaga jarak, lu ngakali aturan bos. Jadi kalau dia baper ya saya minta maaf ya. Saya respect sebagai dia pribadi, personal, tapi lu ngakalin. Lu menggunakan popularitas lu untuk ngakalin dan demi kepentingan pribadi lu dan fans lu melegalkan perbuatan lu. Menurut gua minta maaf is not enough. Lu harus diinvestigasi oleh Satgas Covid dan lu harus diinvestigasi oleh TNI juga. Karena lu melibatkan anggota TNI. Artinya dari kejadian ini bakalan ada evaluasi? Evaluasinya kalau dari Kemenkes menurut saya, Dr. Siti Nadia kemarin ada jumpa pers mengatakan bahwa harus ada tindakan tegas dari aparat. Jadi beliau nggak mau, jubir Kemenkes bilang itu nggak mau kalau cuman minta maaf. Karena ini memalukan dan mencoreng nama Wisma Atlet dan mencoreng juga nama anggota dan penanganan COVID. Karena dia bukan hanya nggak pakai masker, 8 hari jadi 3 hari, berarti ada pengakalan. Kalau terbukti nih sampai ada uang yang ditransfer, itu akan lebih parah. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.